Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Mari kita hidup sepenuhnya, karena hidup itu luar biasa. Tadi saya juga merasakan kehidupan yang luar biasa dari hal yang sangat sederhana. Pagi-pagi saya duduk, sudah mandi, sudah meditasi, sudah bersih, duduk di kursi, di luar kamar memandang kebun kecil. 2 bedengan yang saya tanamin pohon tomat, juga pohon terong, pohon pare, dan juga ada pohon keladi. Tomat sudah mulai berbuah kecil-kecil. Dan karena masih pagi, tanahnya masih basah, ada embun di daun-daun tomat yang sangat indah, berkilau ketika terkena cahaya. Langitnya kebetulan cerah, biru, dan di sebelah timur di ujung ada warna sedikit jingga merah. Dan di seberang jalan ada pohon mangga yang penuh dengan burung-burung. Ya berkicau, bernyanyi, tidak pusing apakah besok mau makan atau tidak. Burung-burung itu sangat mengikuti firman Tuhan. Ketika Tuhan mengatakan jangan khawatir akan hari esok. Hari esok punya kekhawatirannya sendiri. Dan burung-burung itu tidak khawatir, dia bernyanyi. Dia mencari makan kalau lapar saja. Kalau sudah makan ya sudah, sedikit cukup, bisa hidup, dia bernyanyi kembali. Dan itu menyukakan semesta ini. Tidak pusing tentang hari esok, tidak juga mikir apakah bosnya setuju atau tidak. Dan pada waktu pagi tadi belum ada banyak suara kecuali burung-burung. Dan kemudian juga pemandangan pagi yang sangat indah. Dan hanya ada saya dan alam. Aduh, rasanya indah sekali. Hidup itu begitu sederhana. Semakin sederhana semakin indah, semakin mengagumkan. Tetapi kalau kita fokus pada sesuatu yang memang membuat kita banyak berpikir, akhirnya kita juga kepikiran. Maka sebetulnya hidup itu tergantung apa yang ada di kepala kita, apa yang ada di hati kita. Kalau kita bisa istirahat sejenak, menikmati kehidupan yang sederhana dan menakjubkan, kita sebetulnya memberi pesan kepada diri sendiri bahwa hidup itu tidak harus muyak, bahwa hidup itu bisa sederhana dan bisa membahagiakan. Artinya kita bisa mengambil jarak, bisa menentukan dan sungguh menjalani kehidupan ini sebagaimana yang kita mau. Tidak harus mahal, tidak harus rumit. Bisa mensyukuri dengan alasan apa saja. Toh kita tidak menanam modal apapun ketika lahir dan juga nanti tidak membawa apa-apa. Karena itu kita bisa menikmati kehidupan ini juga dengan keindahan-keindahan yang ada dalam peristiwa-peristiwa sederhana. Kalau kita bisa fokus pada yang menakjubkan, maka hidup juga menakjubkan. Tapi kalau kita fokus pada yang negatif, hidup juga menjadi negatif. Sebetulnya hidup adalah anugerah. Dan kalau anugerah itu tidak kita ketahui sebelumnya, justru malah indah karena kemudian menjadi surprise. Dan itulah present, hadiah. Hadiah selalu dibungkus karena esensi dari hadiah adalah kejutannya. Dan kalau kita tidak tahu tentang masa depan, tidak apa-apa. Karena yang penting adalah sekarang ini. Dan hidup itu ya sekarang ini. Besok belum datang. Masa lalu sudah berlalu. Burung-burung itu mengikuti pesan Tuhan. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Dan itu ringan karena kesusahan sehari tidak banyak. Paling hanya perlu makan ketika lapar. Atau perlu harus membuang sesuatu yang memang tidak kita manfaatkan lagi, yang perlu dibuang. Hanya itu. Tetapi bisa menikmati kehidupan ini tanpa terlalu banyak beban.
Tapi kalau masa depan yang tidak tahu jelasnya kapan, batasnya kapan, sudah kita pikirkan sekarang, ayam mumet kita. Masa lalu yang sudah berlalu masih kita bawa terus, ayam penuh kepala kita. Sampai kita lupa bahwa saat ini hidup itu luar biasa, menakjubkan. Hidup itu tidak harus seperti yang kita pikirkan, tidak harus. Karena memang hidup lebih besar dari pikiran kita. Kalau pikiran kita tidak bisa menangkap, hidup tetap jalan. Kalau kita berpikir bahwa hidup harus punya uang banyak, ada masyarakat yang uang tidak perlu. Kalau ada yang mengatakan hidup itu harus sekolah tinggi, ada orang yang puluhan tahun nggak sekolah dan bahagia. Ada komunitas-komunitas yang di kampungnya itu nggak ada sekolah, nggak ada penjara, nggak ada pasar, hanya bisa. Wong itu cuman sistem sosial, hidup secara sosial, bisa subsisten, saling berbagi, lumbung bersama, menjaga lingkungan supaya hasilnya tetap berlimpah. Bisa. Karena menurut penelitian, dan ini real, negara yang sangat maju dan makmur ternyata bukan negara yang sumber dayanya melimpah, bukan. Tetapi negara yang pendidikannya maju, sehingga penduduknya itu bijaksana, sabar, terbuka, penuh kasih, penuh dengan kebaikan, lalu fokus pada keadilan, fokus pada pariwisata, dan kemudian semuanya bahagia. Ada negara itu, kecil. Ada bahkan komunitas yang sudah ratusan tahun tidak ada sekolah formal seperti kita, yang mahal itu. Tidak ada juga penjara, tidak ada juga senjata. Karena sistem sosialnya begitu sederhana. Saling menjaga, saling membantu, saling berbagi, dan menjaga lingkungan alam supaya hasilnya cukup dan bahkan berlimpah untuk sekedar hidup dan juga bermasyarakat dan saling membahagiakan. Bisa dan ada sampai sekarang. Tetapi ada yang memang rumit. Ya. Kalau enggak sekolah tinggi enggak bisa, ada. Kalau enggak punya pekerjaan enggak bisa makan, ada. Ada negara-negara kalau enggak punya uang banyak susah, ada. Tapi juga ada negara yang pamer kekayaan malah memalukan. Ada. Sehingga orangnya sederhana-sederhana tapi hidupnya makmur. Karena semua punya. Karena semua mobil punya. Karena hidupnya berkelimpahan. Jadi pamer kemewahan malah memalukan. Termasuk dosa sosial. Ada yang negaranya itu kejahatannya hampir nol. Penjara hanya berisi 7 orang. Dan setiap hari, setiap makan didatangkan dari restoran-restoran yang terkenal. Ada. Jadi hidup itu tidak harus seperti yang Anda pikirkan. Ada kehidupan lain yang sangat beragam, yang juga membahagiakan. Maka yang paling penting adalah bagaimana kita terus-menerus bertobat, membuka diri, dan belajar terus untuk bisa bahagia dengan hal-hal yang semakin sederhana. Dan memang ternyata kebahagiaan yang sebenarnya bukan dengan mendapatkan sesuatu, tetapi dengan melepaskan yang tidak perlu. Bahkan Santo Santa tahu sekali dan karena itu mempraktekkan, bahkan membuat doa yang sangat terkenal. Seperti Padre Pio, dia mendoakan, ya Bapa, kuserahkan masa laluku ke dalam kerahimanmu, masa depanku ke dalam penyelenggaraanmu yang bijaksana. Untuk saya saat ini anugerahkanlah saja kemurahan dan kasih-Mu untuk bisa merasakan kehadiran-Mu yang menyelamatkan, menghibur dan melindungi. Jadi tidak punya beban masa lalu, tidak punya kekhawatiran masa depan. Yang ada adalah perlindungan dan kasih Tuhan setiap saat. Santo Ignatius juga sama. Dengan doa yang sangat terkenal itu, Susipe, ambillah ya Tuhan, keinginan, kehendak,
cita-cita, harapan, ambil semuanya. Cukup berikan kepadaku kasih, damai, dan kesetiaan. Wah. Tetapi justru dengan seperti itu malah berkelimpahan hidupnya. Saya tadi duduk di luar kamar, menikmati kebun kecil saja, penuh dengan sukacita, rasa syukur. Dan bisa menikmati keindahan dan anugerah Tuhan yang menakjubkan. Dan anugerah yang menakjubkan paling besar adalah kehidupan itu sendiri. Anda hidup itu menakjubkan. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care. Because you are loved. Tuhan memberkati.